Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami dari kelompok 3. Pada kesempatan yang kedua ini, kami akan menjelaskan sebuah materi yang mengenai peranan stakeholder, kreditor, dan corporate social responsibility. Baiklah, langsung saja kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian stakeholder. Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat, baik secara keseluruhan maupun secara parsial, yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan adalah perorangan atau entitas yang mempunyai kepentingan terhadap kinerja ekonomi perusahaan, antara lain pemilik, manajer, karyawan, pelanggan, kreditor atau pemerintah. Individu, kelompok maupun komunitas dan masyarakat dapat dikatakan sebagai stakeholder jika memiliki karakteristik seperti yang diungkapkan oleh Budimanta dan kawan-kawan pada tahun 2008, yaitu mempunyai kekuasaan, legitimasi, kepentingan terhadap perusahaan. Selanjutnya, klasifikasi stakeholder. Secara umum, stakeholder dapat dikelompokkan berdasarkan kekuatan, posisi, dan pengaruhnya. Adapun klasifikasi stakeholder adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu stakeholder primer. Stakeholder primer ini berhubungan langsung dengan pembuatan kebijakan, program, dan proyek. Mereka merupakan penentu utama dalam kegiatan pengambilan keputusan. Adapun beberapa contoh stakeholder primer yaitu 1. Masyarakat dan tokoh masyarakat. Masyarakat adalah mereka yang akan terkena dampak dan mendapat manfaat dari suatu kebijakan, proyek, dan program. Sedangkan tokoh masyarakat adalah anggota masyarakat yang dianggap dapat menjadi aspirasi masyarakat. Kedua, manajer publik. Lembaga publik yang punya tanggung jawab dalam mengambil keputusan dan implementasinya. Yang kedua yaitu stakeholder pendukung atau sekunder. Stakeholder sekunder adalah pihak yang tidak berkaitan langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek. Namun, stakeholder sekunder punya keprihatinan dan kepedulian sehingga ikut menyuarakan pendapat yang bisa mempengaruhi sikap stakeholder utama dan keputusan legal pemerintah. Adapun beberapa contoh stakeholder sekunder yaitu 1. Lembaga pemerintah dalam wilayah tertentu namun tidak punya tanggung jawab langsung. 2. Lembaga pemerintah yang berhubungan dengan permasalahan namun tidak punya wewenang langsung dalam mengambil keputusan. Ketiga, lembaga swadaya masyarakat setempat yang bergerak di bidang yang berhubungan dengan dampak, rencana, atau manfaat yang akan muncul. Yang ketiga yaitu stakeholder kunci. Stakeholder kunci adalah unsur eksekutif berdasarkan levelnya atau legislatif dan instansi yang punya wewenang secara legal untuk mengambil keputusan. Contohnya, stakeholder kunci pada suatu proyek di daerah kabupaten. 1. Pemerintah kabupaten. 2. DPR kabupaten. 3. Dinas yang membawai langsung proyek yang bersangkutan. Peran dan fungsi stakeholder. Yang pertama, pemilik atau pemegang saham. Pada awalnya, suatu bisnis dimulai dari ide seseorang atau lebih tentang suatu barang atau jasa dan mereka mengeluarkan uangnya untuk membiayai usaha tersebut. Karena mereka memiliki keyakinan bahwa kelak di kemudian hari akan mendapatkan imbalan atau keuntungan dan mereka mengorganisir, mengelola, dan menanggung segala risiko bisnis. Yang kedua, karyawan. Karyawan adalah orang yang diangkat dan ditugaskan untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Kinerja perusahaan sangat bergantung pada kinerja seluruh karyawan, baik secara individu maupun secara kelompok. Yang ketiga, kreditor adalah lembaga keuangan atau individu yang memberikan pinjaman kepada perusahaan. Kreditor sebagai pemberi pinjaman, umumnya mengajukan persyaratan tertentu untuk meyakinkan bahwa uang yang mereka pinjamkan kelak akan dapat dikembalikan tepat waktu, sesuai jumlah dan berikut prestasinya. Yang keempat, pemasok. Pemasok adalah partner kerja dari perusahaan yang siap memenuhi ketersediaan bahan baku. Oleh karena itu, kinerja perusahaan juga sebagian tergantung pada kemampuan pemasok dalam mengantarkan bahan baku dengan tepat waktu. Yang kelima, pelanggan.
Dengan mengidentifikasi pelanggan, perusahaan akan lebih fokus dalam memberikan produk dan jasa yang diinginkan dan diharapkan oleh pelanggan mereka. Suatu perusahaan tidak akan bertahan lama tanpa adanya seorang customer. Customer merupakan target dari suatu perusahaan untuk menjualkan hasil produksinya. Yang keenam, pesaing. Kesuksesan perusahaan biasanya tergantung pada pengetahuan karyawan tentang pesaing dan peranan mereka dalam bisnis. Bentuk yang paling umum dari pesaing langsung. Pesaing langsung menyediakan produk atau jasa yang sama dalam industri, seperti yang diproduksi oleh perusahaan kita. Yang ketujuh, pemerintah. Pemerintah misalnya, memiliki kekuatan untuk memberikan perizinan. Dalam masyarakat masih ditandai dengan adanya KKN yang masih kuat. Bukan tidak mungkin, kekuasaan pemerintah dalam memberikan perizinan dapat menggagalkan semua rencana yang disusun oleh perusahaan. Strategi pengelolaan stakeholder. Terdapat dua macam strategi pengelolaan stakeholder, yaitu satu, strategi aktif. Apabila perusahaan berusaha mempengaruhi hubungan organisasinya dengan stakeholder yang dipandang berpengaruh atau penting. Yang kedua, strategi pasif. Jika perusahaan cenderung tidak terus-menerus memonitor aktivitas stakeholder dan secara sengaja tidak mencari strategi optimal untuk menarik perhatian stakeholder. Pengertian Corporate Social Responsibility atau CSR. Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan sebuah fenomena dan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholdernya. CSR dimulai sejak era di mana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekadar profitability perusahaan. Model CSR. Ada 4 model CSR yang umum diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Pertama, keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan langsung ke masyarakat. Dalam menjalankan usaha ini, biasanya perusahaan menugaskan salah satu pejabat, seperti pejabat public relation atau affair manager. Yang kedua, melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Model ini adalah model adopsi model dari model yang biasa diterapkan perusahaan-perusahaan pada negara maju. Biasanya perusahaan menyediakan dana awal dan dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan. Yang ketiga, bermitra dengan pihak lain. Model ini adalah melalui kerjasama dengan lembaga sosial atau organisasi non-pemerintah, instansi pemerintah atau universitas dan media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatannya. Yang keempat, mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat hibah pembangunan. Pihak konsorsium biasanya dipercaya oleh perusahaan yang didukungnya mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan dikembangkan dengan program yang disepakati bersama. Selanjutnya, kegiatan CSR. Adapun 5 pilar yang mencakup kegiatan CSR yaitu 1. Pengembangan kapasitas SDM di lingkungan internal perusahaan maupun lingkungan masyarakat sekitarnya. 2. Penguatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wilayah kerja perusahaan. Yang ketiga, pemeliharaan hubungan relasional antara korporasi dan lingkungan sosialnya yang tidak dikelola dengan baik sering mengundang kerentanan konflik. Keempat, perbaikan tata kelola perusahaan yang baik. Dan yang kelima, pelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik, sosial, serta budaya. Tujuan CSR (Corporate Social Responsibility). Tujuannya adalah untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar perusahaan dan bekerja sama untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar juga. Pemerintahan dalam hal ini juga berperan penting dalam mengatur kegiatan produksi perusahaan. Selain mendapatkan pajak dari perusahaan tersebut, perusahaan berperan dalam melakukan kegiatan produksi dan masyarakat berperan dalam pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Bentuk-bentuk CSR. Yang pertama, bentuk ekonomis. Pada tipe ini, CSR dilaksanakan sebatas pada aspek yang sesuai dengan tanggung jawab perusahaan, yaitu menghasilkan produk yang bermanfaat. Perusahaan tidak boleh menimbulkan kerusakan,
melakukan upaya untuk mencegah kerusakan, dan menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik. Yang kedua, bentuk filantropis dalam program CSR filantropis. Perusahaan merasa memiliki kewajiban mendorong hal-hal baik dengan mensponsori kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan institusi, sekolah, museum, dan lainnya. Ada program yang dilakukan murni untuk tujuan sosial dan ada juga yang bertujuan mendapatkan reputasi baik. Ketiga, bentuk jejaring sosial perusahaan juga merupakan bagian dari masyarakat yang harus memenuhi kewajibannya dan mematuhi etika yang berlaku. Perusahaan tidak boleh hanya melakukan aktivitas untuk kepentingan dirinya, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada para stakeholder termasuk masyarakat. Yang keempat, bentuk integratif. Pada tipe ini, program CSR menjadi sarana untuk mengintegrasikan profit dan tanggung jawab sosial perusahaan. Manajemen harus memastikan bahwa bisnis bisa beroperasi sesuai dengan nilai sosial karena perusahaan tergantung pada masyarakat demi kelangsungan, pertumbuhan, dan eksistensinya. Hubungan CSR dan GCG, Corporate Governance dan Social Responsibility, keduanya memiliki hubungan yang sangat kuat. Baik GCG maupun CSR memiliki hubungan timbal balik yang membentuk fungsi yang mampu meningkatkan nilai perusahaan dan meningkatkan kinerja sosial dan kinerja keuangan dalam jangka panjang. Penerapan Corporate Social Responsibility adalah salah satu bentuk dari implementasi konsep Good Corporate Governance atau GCG. Sebagai entitas bisnis yang memiliki tanggung jawab kepada masyarakat serta lingkungan, maka sudah seharusnya perusahaan dapat bertindak sebagai good citizen, yang dimana hal ini merupakan tuntutan dari etika bisnis yang baik. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah menyaksikan video pembelajaran dari kelompok kami mengenai peranan stakeholders, kreditor, corporate social responsibility. Semoga video pembelajaran dari kami ini dapat memberikan manfaat dan ilmu tambahan ya kepada rekan-rekan sekalian. Mungkin banyak juga kekurangan dan kesilapan dari kelompok kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. See you.